Berjumpa kembali bersama saya Putu Ninta Yuliana Wedayanti. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, Bali. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi bersama Ibu Aistri Wijayanti Negari. Jadi beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 1 Bulukan. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik, bagaimana kan Ibu? Ya, sehat. Jadi begini Ibu, sebelum saya akan melaksanakan observasi atau supervisi di kelas Ibu, pertama-tama saya akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Jadi kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran Ibu di kelas, sekaligus juga sebagai bahan persiapan. Jadi persiapan sebelum Ibu diobservasi sehingga Ibu siap dengan bahan, kemudian Ibu bisa percaya diri seperti itu. Bagaimana Ibu siap untuk kita berbincang-bincang hari ini? Iya, siap. Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas seperti apa? Ibu disampaikan. Untuk tujuan pembelajaran saya di kelas, saya ingin setelah saya menampilkan gambar dan video di depan kelas, siswa di kelas mampu menyebutkan nama-nama tokoh proklamasi dan peran serta mereka dalam persiapan proklamasi itu. Jadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai ya dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa ya? Saya ingin memberikan pembelajaran sesuai minat siswa saya itu, baik itu di bidang audio, visual maupun audiovisual. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan mengintegrasikan pendidikan sosial emosional siswa dan juga menerapkan keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama anak-anak di kelas dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengintegrasikan keyakinan kelas dan pendidikan sosial emosional seperti itu. Nah, kemudian kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan dalam mencapai tujuan itu apa? Strategi lebih ke strategi tanya jawab Ibu, untuk mengetahui seberapa mampu siswa menerima pembelajaran itu. Selain itu akan diadakan diskusi kelompok agar siswa yang berkebutuhan khusus misalnya kurang mampu bisa mendapatkan tutor teman sebaya Ibu. Mungkin ada lagi? Ya, saya juga akan menggunakan LKPD Ibu untuk mengecek kemampuan siswa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan rencana Ibu, kira-kira kapan ini kita bisa melakukan observasi atau saya melakukan observasi di kelas ini? Untuk materi yang saya ambil kebetulan IPS Ibu, dan itu ada di hari Sabtu. Bagaimana kalau hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Ibu? Baik Ibu, berarti nanti tanggal 7 Oktober saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau supervisi. Nah, pada kegiatan supervisi itu saya akan mencatat nanti hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian kira-kira Ibu apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan praobservasi kita hari ini? Hari ini saya merasa lebih siap lagi Bu, lebih siap dan lebih percaya diri untuk menghadapi supervisi. Karena saya jadi lebih pede dengan materi-materi saya, metode-metode dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ibu jadi percaya diri setelah saya melaksanakan kegiatan praobservasi. Iya Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi. Iya Ibu, sama-sama. Baik, demikian tadi perbincangan saya terkait dengan kegiatan praobservasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalau baik, tunjukkan emoticon kalian hari ini. Oh, ada yang sedih hari ini. Ada teman kalian yang sedih, satu orang teman kalian sedih.
Untuk hari ini kita hibur dia dulu ya sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Siapa yang tidak sekolah? Faris kenapa? Tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan. Sisanya hadir semua ya? Berarti besok Ibu akan memanggil Faris dulu ya. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Murah, bisa tolong Ibu pimpin teman-teman kamu berdoa ya? Berdiri. Teman-teman, kita berdoa dan baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, maka kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Sambil berdiri nyanyinya ya. Dari lagu yang Ibu putarkan tadi, silakan duduk dulu. Dari lagu yang Ibu putarkan tadi, kira-kira lagu itu tentang apa ya? Ada yang tahu? Tentang hari kemerdekaan. Tentang hari kemerdekaan. Selain itu tentang apa? Ayo, liriknya tentang apa? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan dilaksanakan tanggal berapa? 17 Agustus. Lebih dikenal hari apa dia 17 Agustus? Hari kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Proklamasi. Ya, hari proklamasi Republik Indonesia. Tahu nggak kalian gimana proses proklamasi dibacakan? Ada yang udah tahu? Ada yang sudah tahu tokoh-tokoh yang terlibat? Kalau kalian belum tahu, Ibu akan tampilkan. Selama Ibu menampilkan video, kalian harus menyimak dengan baik ya. Seperti kesepakatan kelas kita. Kalau kalian berada di kelas, sedang belajar, bagaimana sikap kalian? Ya, mohon nanti mendengarkan. Sekarang Ibu putarkan videonya ya. Silakan disimak. Kemerdekaan negara Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah
di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara Sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodito, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beliau kemudian diangkat menjadi Bapak Presiden pertama Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda
bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda lahir di Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898 dan wafat pada tanggal 13 Desember 1977. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni Kartodininggo. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan wafat pada tanggal 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjadi bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908 dan wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1989. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berikut adalah di video tadi kalian sudah melihat tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, tokoh-tokoh yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Sekarang aku mau tanya, kalian ingat siapa saja tokoh-tokoh yang ada di sana? Coba kalau ingat sebutkan satu-satu. Insinyur Soekarno, lalu Sayuti Melik, Ibu Fatmawati, Ahmad Subarjo, Bung Hatta, Sukarni. Ada lagi yang lain? Ya, Laksamana siapa? Tadashi Maeda. Sekarang untuk Ibu meyakinkan, apakah kalian benar-benar tahu tokoh-tokoh yang tadi ditampilkan? Apakah kalian sudah ingat tokoh-tokoh itu? Ibu ingin membentuk kelompok. Kalian akan Ibu kelompokkan berdasarkan minat kalian. Sekarang Ibu akan mengelompokkan 4 orang ya. Ada ke belakang. Pindah di belakang Gusti Ayu. Jo Murah ada ke belakang. Sama ada ke belakang. Silakan ada ke belakang. Kita juga ada ke belakang ya. Silakan dibaca dulu, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya.
Ingat wajah-wajah yang tadi, wajah-wajah para pejuang. Gali lagi memorinya ya, diingat kembali. Silahkan didiskusikan sama temannya. Ikuti petunjuknya di atas ya. Tariklah garis antara foto tokoh bangsa dengan perannya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kasih garis ya. Yang pertama, siapa itu? Nah, satu-satunya cewek. Yang mana, Bung Karno? Karno yang mana? Gambar Soekarno yang mana? Ya, ngapain dia Soekarno? Ya, tarik garis. Tarik garisnya. Mana foto Soekarno? Soekarno. Ya, Soekarno ngapain dia tugasnya? Apa perannya dalam persiapan proklamasi Soekarno? Ikut menyusun ngapain dia? Tangannya tidak. Ya, lanjutkan. Mana wajahnya orang Jepang? Mana wajah orang Jepang? Ada itu wajah orang Jepang? Ayo, mana yang orang Jepang? Ya. Baru 3 tokoh ya. Jadi lanjutkan lagi. Ingat ya, di situ ada 2. Jangan terkecoh, ada 2. Membacakan, menandatangani, dan menyusun teks proklamasi. Yang satunya cuma menyusun dan menandatangani.
Yuk, itu banyak yang terkecoh itu rupanya. Dibaca baik-baik dulu. Yang membacakan proklamasi siapa? Ustaz Ahmad. Ahmad siapa tadi itu? Ayo. Konsentrasinya ditingkatkan lagi. Mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani. Mengusulkan aja dia nggak itu ditandatangani. Dibaca baik-baik ya. Ahmad coba. Udah? Ya? Ya, ya. Proklamasi siapa yang menandatangani? Atas nama bangsa Indonesia siapa? Soekarno. Dibaca baik-baik ya, banyak pengecoh di situ. Banyak yang ngecoh-ngecoh tulisannya itu.
kelompoknya Rika bacakan hasil diskusinya, satu orang aja ke depan. Ya, Rika. Dengerin baik-baik ya, dicocokkan sama kerjaan kalian. Kalau ada yang berbeda, boleh diangkat tangannya. Nomor 1, perannya apa? Menyusun naskah proklamasi dan menandatangani naskah proklamasi. Nomor 1, menyusun Naskah proklamasi dan menandatangani naskah proklamasi. Benar nggak yang Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi dan menandatangani? Kelompok lain setuju? Untuk tokoh pertama, menandatangani. Setuju nggak? Ya, coba Nura, kelompoknya apa dapat hasil diskusinya Ahmad Subarjo? Ahmad Subarjo mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Ya. Ada yang lain lagi? Apa peran Ahmad Subarjo? Ada yang lain? Ya, yang kelompok merah itu sudah benar ya. Yang kedua, ayo. Yang nomor 2, siapa itu tokohnya? Kasih Maida. Apa tugasnya? Apa perannya dia? Yang nomor 2, tokoh nomor 2. Rumahnya digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Benar tidak? Benar. Ada yang lain? Tokoh yang ketiga, Ibu Fatmawati. Menjahit bendera pusaka merah putih. Benar? Tokoh nomor 4, Insinyur Soekarno. Menyusun naskah proklamasi, Menandatangani. dan membacakan naskah proklamasi. Ada yang lain? Ada kelompok lain yang berbeda pendapat? Selanjutnya, Muhammad Hatta. Menyusun naskah proklamasi dan menandatangani naskah proklamasi. Ada yang lain lagi? Sama semuanya. Sayuti Melik. Apa tugasnya Sayuti Melik? Mengetik naskah proklamasi. Kelompok di utara sama nggak? Tokoh terakhir, Soekarni. Ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan bersama Insinyur Soekarno. Soekarno dibacanya ya. Sekarang, tepuk tangan buat teman-teman. Dari apa yang kalian pelajari hari ini, apa saja yang sudah kamu ketahui setelah belajar hari ini? Yang berat? Tokoh-tokoh proklamasi. Tokoh-tokoh proklamasi. Selain tokoh-tokohnya, apalagi yang kalian ketahui? Ayo, selain tokoh-tokoh. Selain murah. Ada lagi selain tokoh-tokoh. Apalagi yang kalian pelajari? Ya, ada. Perannya dalam bidang apa? Ya, lebih tepatnya dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas pribadi nantinya yang akan dikerjakan di rumah. Tugas pribadinya, kalian akan mencari salah satu tokoh proklamasi. Kalian pilih salah satu tokoh, kemudian kalian akan membuat pertanyaan dengan apa, bagaimana, kapan, siapa, dan di mana. 5 pertanyaan ya. Kalian udah ingat apa, siapa, kapan, di mana, dan siapa. Dan satu tugas kelompok yang akan kalian kerjakan minggu depan. Tugas kelompok itu kalian bisa membuat video bersama teman kelompoknya ataupun gambar peta konsep mengenai tokoh-tokoh proklamasi.
Tugasnya dibawa minggu depan ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau nanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar menggunakan video? Apakah ada hal yang tidak menyenangkan dari pelajaran ini? Apakah kalian mendapatkan kesulitan dari pelajaran ini? Kalau tidak, berarti kalian sudah memahami ya siapa saja tokoh-tokoh proklamasi dan apa saja peran mereka dalam persiapan proklamasi kemerdekaan ya. Untuk menutup hari ini supaya kalian kembali ceria lagi, kita akan menyanyikan lagu yang buat kalian ceria lagi. Silakan berdiri di pinggir bangkunya masing-masing. Silakan keluar. Supaya kalian kembali ceria ya. Kita akan menyanyikan silakan ikuti. Gimana? Sudah kembali happy? Sudah. Karena kita memulai pelajaran dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Murah, silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa, jadi di akhir pelajaran kita juga harus berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu sudahi sampai di sini. Untuk materi minggu depan, silakan baca-baca materi buku IPS kalian ya di halaman 50. Untuk hari ini sampai sekian dan terima kasih untuk kehadirannya di kelas. Gimana kabarnya? Sama baik juga. Nah, hari ini Buge saya minta waktu sebentar untuk kegiatan pasca observasi setelah Buge melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Sebelumnya bagaimana perasaan Buge setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya observasi di kelas? Ibu, karena sebelumnya jujur sempat deg-degan takut pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Kemudian saya jadi lebih tahu lagi Bu materinya, bagaimana saya menggunakan metode-metode pembelajaran kelas agar kelas lebih menyenangkan. Jadi seperti itu Bu ya. Nah, jadi begini Buge, kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk
untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Buge lakukan di kelas. Jadi seperti itu ya. Kemudian mohon diceritakan kembali terkait dengan area pengembangan Buge pada saat pembelajaran. Saat pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Selain itu saya juga menggunakan penguatan sosial emosional dan juga menggunakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi seperti itu Bu ya area pengembangannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kekuatan dalam kegiatan pembelajaran yang Bu terapkan di kelas? Saya sudah menggunakan materi yang relevan dalam pembelajaran Bu yang saya kaitkan dengan penggunaan video dan LKPD. Jadi sudah menggunakan video dan sudah relevan seperti itu dan LKPD. Nah, kira-kira ada nggak kelemahan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Ada Bu, pada saat penayangan video itu masih ada beberapa siswa yang tidak fokus. Fokus siswa hanya pada video. Setelah video dimatikan, siswa lupa apa yang dia tonton tadinya. Dia hanya fokus pada gambar-gambar saja. Jadi seperti itu. Jadi itu Buge masukkan dalam kelemahan pembelajaran. Nah, setelah Buge tahu kelemahan gitu, kira-kira apa yang akan Buge lakukan untuk kedepannya agar kelemahan-kelemahan yang Buge temukan itu berkurang dalam pembelajaran berikutnya? Rencananya saya akan menggunakan permainan-permainan dulu, tapi permainan itu akan berkaitan dengan materi pembelajaran, sehingga siswa akan lebih aktif dan kreatif. Seperti itu, Ibu. Jadi untuk rencana tindak lanjut Buge ke depan itu, Buge akan mengemas pembelajaran dengan permainan-permainan agar murid merasa tertantang dan lebih aktif lagi seperti itu. Baik Buge, apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan pembelajaran Buge? Ya. Jadi dari hasil pengamatan saya Buge terkait dengan pembelajaran Buge, pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran mungkin Buge lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada siswa yang di awal pembelajaran Buge tanya tentang perasaannya, kan ada yang siswa menunjukkan emot yang bersedih. Jadi Buge kurang misalnya itu kurang memberi fokus menangani anak yang bersedih itu. Jadi dengan kegiatan apa mungkin speaking atau apa Buge untuk menambah semangat anak tersebut itu. Kemudian dalam pembelajaran yang Buge lakukan di kelas, Buge kan mengaplikasikan atau mengintegrasikan keyakinan kelas itu. Jadi perlu dimantapkan lagi untuk keyakinan kelasnya. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi untuk diferensiasi produknya belum kelihatan. Jadi seperti itu Buge hasil pengamatan saya terkait dengan pembelajaran Buge. Saya ucapkan terima kasih untuk Buge karena hari ini sudah bersedia untuk saya ajak ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan observasi. Ya, terima kasih Buge. Sama-sama. Selamat siang Bu Nita. Selamat siang. Tadi yang sudah melihat ya bagaimana Bu Nita melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan rekan sejawat kita setelah pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Bagaimana perasaan Bu Nita? Jadi perasaan saya lega lah Bu. Jadi sebelumnya saya kan tidak pernah melaksanakan kegiatan ini. Jadi dengan mengikuti program ini, program UMK ini saya belajar dan syukur saya bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun perlu latihan yang banyak. Ya benar sekali, berarti perasaannya senang ya karena di sini Bu Nita termasuk saya juga mendapat pengalaman baru dan tambahan ilmu lah ya. Nanti di mana coaching kan bisa kita terapkan ke depannya ya. Kalau Bu Nita pada saat pelaksanaan coaching tadi bagaimana kegiatannya? Apa yang sudah Bu Nita lakukan? Itu apakah sudah sesuai dengan yang Ibu Nita harapkan? Jadi kegiatan
kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya sudah menanyakan bagaimana kabar. Jadi itu penting sekali menurut saya, karena kalau guru dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, mungkin kegiatan coaching tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Berarti di sana Bunita juga sudah ingin membuat posisi Bunita dengan rekan sejawat itu ada kemitraan gitu ya, tidak ada kedudukannya sama, sehingga nanti pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar. Kemudian coach itu bisa menyampaikan dengan leluasa apa yang ada di hati lah gitu ya. Bunita bisa yang menyampaikan hasil observasinya tadi. Silakan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, Bunita sudah mampu melaksanakan coaching ya, dimana tadi yang lihat Bunita itu sudah memberikan kesempatan kepada coach atau rekan sejawat untuk menyampaikan refleksinya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian di sana juga Bunita sudah menggali potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat, bagaimana dia mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan kemudian juga tadi yang lihat dan yang perhatikan, rekan sejawatnya juga sudah mampu menyampaikan pengembangan berikutnya. Potensi apa sih? Kayak tadi itu disampaikan bahwa dia rekannya akan menyampaikan pada pembelajaran berikutnya akan menggunakan permainan seperti itu ya. Kemudian tadi Bunita juga sudah menyampaikan hasil observasinya ya terkait apa yang Bunita perhatikan selama kegiatan observasi kegiatan pascanya. Demikian Bunita. Semangat untuk pengembangan berikutnya ya. Terima kasih Bu.